Banyak orang-orang yang keliru Ustaz, memahami bagaimana yang dimaksud Rasulullah SAW membangun masjid. Disangkanya ya sudah bangun aja fisiknya, selesai itu dia dapat jaminan rumah di surga. Padahal yang bangun ini nggak pernah sholat, yang bangun ini nggak pernah ikut meramaikan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Pulau Lombok sendiri, ya, jumlah masjidnya itu kurang lebih hampir 5.000 masjid di Pulau Lombok sendiri. Bukan 10.000 kurang 2? Ya, itu NTB. Oh, NTB. NTB. Kalau berdasarkan Pemprov Oke. NTB itu 10.000 kurang 2. Nah, 10.000 kurang 2 itu NTB ya? NTB ya. Kalau Lombok sendiri 5.000. Judulnya 1001 itu cuma 1001 biar keren gitu keren aja. Oke. Ya, jadi biar dapat 1001 malam ada di Irak, 1001 masjid 1001 ada di masjid di Lombok. sini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Amrillah. Jadi saya ingin memulai dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Banyak orang-orang yang keliru Ustaz, memahami bagaimana yang dimaksud Rasulullah SAW membangun masjid. Disangkanya ya sudah bangun aja fisiknya, selesai itu dia dapat jaminan rumah di surga. Padahal yang bangun ini nggak pernah sholat, yang bangun ini nggak pernah ikut meramaikan masjid. Padahal kalau kita lihat dulu Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah yang waktu itu namanya masih Yathrib, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah bikin masjid. Tapi masjid yang dibangun Rasulullah waktu itu lantainya dari pasir. Mungkin masjid-masjid kita sekarang jauh lebih bagus lantai-lantainya. Masjid yang dibangun Rasulullah tiangnya adalah pelepah kurma, bukan cor seperti kebanyakan masjid kita sekarang yang bagus-bagus, megah-megah. Apalagi kalau kita lihat di Pulau 1001 masjid ini, wah luar biasa bangunannya, megahnya luar biasa, tiang-tiangnya besar-besar, atapnya itu, kubahnya itu dari pesawat sudah kelihatan Ustaz. Kita kalau mau mendarat itu wah sudah masjid. Banyak dekat-dekat sekali masjid-masjid di sini. Ini satu hal merupakan kebanggaan, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Masjidnya Rasulullah SAW tuh atapnya hanyalah apa? Pelepah kurma. Akan tetapi kalau kita melihat masjid di zaman Rasulullah SAW, betapa beliau dan para sahabat sangat luar biasa dalam memakmurkannya. Di masjid ini Rasulullah SAW berdakwah, beliau mengajari anak-anak baca tulis, beliau memperhatikan bagaimana pertumbuhan remaja, beliau mengajarkan pada mereka berbagai macam latihan bela diri di masjid. Orang-orang Badui itu istilahnya hiburan menari di masjid. Kemudian Rasulullah SAW menghukum orang-orang yang bersalah di masjid, ya maksudnya di samping masjid ya, menerima tamu di salah satu tiang masjid, memimpin kaum muslimin baik secara militer, politik, sosial, memperhatikan keadaan kaum muslimin. Ini semua dimulai dari masjid. Banyak sekali fungsi-fungsi masjid. Akan tetapi subhanallah, kalau kita perhatikan masjid-masjid kita, ya tidak hanya Lombok, saya katakan secara umum masjid-masjid kita di Indonesia ini banyak yang kurang diperhatikan masalah kemakmurannya, atau tadi yang Ustadz barangkali sebut sebagai membangun fungsinya. Banyak
takmir ini masih konsentrasi di pembangunan fisiknya. Uang infak Jumat ini akan disimpan sekian lama untuk bermegah-megahan soal bangunan masjidnya. Kalau naudzubillah jangan sampai kena ayat alhaakumut takatsur ya. Kita telah terlalaikan dari yang namanya bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, tidak terkecuali masjid. Jadi ada masjid ini yang niatnya dibangun sudah bukan lagi untuk ibadah tapi buat pariwisata, Ustaz. Ana yakin antum punya satu ya pengalaman yang sama dengan ada masjid-masjid tertentu dibangun dengan niat pariwisata. Orang-orang di sana ya menyelenggarakan acara pernikahan, tetapi tidak diramaikan sholat 5 waktunya. Atau banyak sekali keresahan-keresahan kita tentang masjid ini, dengan jumlah yang sekian banyak dia tidak dibuka kecuali ketika sholat 5 waktu saja, sisanya ditutup, dikunci, tidak boleh dipakai orang. Orang jamaah tidur di masjid dimarahi. Bagian masjid di tempat kami dikunci kamar mandinya, tidak boleh dipakai orang untuk kencing. Ya. Ketika pembangunan masjid ini, takmirnya subhanallah, gerilya Ustaz, ke masyarakat, fundraising, galang dana, supaya masjidnya segera jadi. Tapi subhanallah ketika masjidnya sudah jadi, masjid ini tidak banyak memberikan kontribusi nyata ke masyarakat, terutama dalam urusan sosial. Ambillah contoh ketika Covid kemarin itu, masjid yang dulu didirikan oleh masyarakat, dana swadaya masyarakat, tapi ketika Covid, masyarakat sedang membutuhkan uluran tangan sekedar hanya untuk memberi beras, kebutuhan-kebutuhan pokok mereka, di sana tidak ada masjid, Ustaz. Masjid tidak hadir, masjidnya tutup. Masjid tidak ada. Nah, betul. Masjid malah tutup, masjidnya malah tutup di masa Covid. Padahal seharusnya di saat seperti itulah, di saat genting seperti itulah, masjid itu hadir dengan perannya. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian para tabi'in, dibangunlah menara masjid yang tinggi-tinggi itu. Fungsinya adalah untuk melihat, oh di sekitaran masjid ini ada warga-warga yang tidak mengepul asap dapurnya. Berarti dia tidak punya uang. Berarti dia tidak ada makanan yang dimasak untuk hari itu. Walhasil, maka takmir ini uang infak, sodako yang ada di Baitul Mal dikeluarkan, dibelikan makanan, diantarkan untuk para fuqara wal masakin yang ada di sekitar masjid. Nah, kemudian salah satu tiang masjid ada yang fungsinya untuk digantungi makanan. Semacam ini mungkin masih ada di beberapa negara yang jalan di Turki di mana. Jadi tiang-tiang masjid ini bagi orang-orang yang punya harta berlebih digantungkan makanan. Nanti siapa yang butuh ngambil seperlunya, kan begitu. Sehingga masjid ini betul-betul dirasakan fungsinya oleh masyarakat. Nah, mindset atau frame yang semacam ini yang belum familiar ya. Belum familiar, belum dipahami dengan baik oleh masyarakat kita. Khususon bukan dalam arti kita kurang menghargai, maksudnya tanpa mengurangi rasa hormat ya, bahwa orang-orang tua terdahulu ini perjuangannya luar biasa. Dari mulai membeli tanah masjid, membangunnya, mencari dana, memakmurkan sebisanya karena sesuai dengan kadar ilmu beliau-beliau tanpa mengurangi rasa hormat. Akan tetapi sekarang ini kita dituntut untuk menghadapi satu zaman yang bukan zaman mereka. Saya mau kasih satu, ini narasi yang juga sedang berusaha saya angkat, Ustaz. Saya pernah baca bukunya Profesor Rinald Kasali tentang disruption. Disruption itu perubahan yang sangat luar biasa. Ya, ibarat kata seperti sesuatu yang dicabut sampai ke akar-akarnya gitu. Sebagai contoh, mungkin dulu ada perusahaan taksi yang taksinya banyak, kita tidak perlu sebut merek ya, Ustaz ya. Puluhan ribu dia.
bahkan sopir-sopirnya, lisensinya apa dan lain sebagainya. Kemudian dengan masuknya taksi online, ya sebutlah namanya ABC, taksi-taksi online yang bisa diakses dari HP, pemilik perusahaan online ini tidak perlu mereka beli taksi, tidak perlu mereka punya sopir dan lain sebagainya. Mereka cukup bekerja sama saja dengan orang yang punya mobil, yang butuh kerjaan, bergabunglah dengan aplikasi kami. Nanti kami akan carikan penumpang dengan tarif sekian rupiah, dibayarnya pun mudah, bisa pakai e-money tanpa perlu kembalian dan seterusnya gitu. Dengan berbagai macam kemudahannya. Dulu juga ada Ustaz, HP Jepang yang sangat terkenal di zaman kita masih masih ya tahun 2000-an. Nah itu kan ada HP yang sangat terkenal, sekarang sudah hilang ditelan sejarah. Foundernya mengatakan kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kami tiba-tiba tergilas. Iya, karena belum beradaptasi. Ada juga satu armada pengiriman di Jakarta yang mana mereka tidak punya kapal sama sekali, pengiriman internasional, tapi penjualan mereka itu yang paling tinggi. Nah, beliau hakikatnya sedang menerangkan satu buah pemikiran tentang pergeseran logika dari ekonomi ownership menjadi ekonomi sharingship. Yang semula itu adalah monopoli, kapitalisasi, yang paling kaya adalah yang memiliki semuanya, tapi digeser menuju bentuk yang baru, logika yang baru, mindset yang baru tentang ekonomi sharingship. Tidak apa-apa, tidak punya mobil, tapi kita bisa kerjasama sama yang punya. Tidak punya supir pun tak apa, bisa kerjasama sama supir yang lain. Segala macam perubahan yang terjadi ini kita harus beradaptasi. Sudah mungkin bukan masanya lagi takmir melarang anak-anak untuk mainan HP, atau justru malah menyediakan fasilitas ya. Masang wifi misalnya. Ya mungkin walaupun ini nggak perlu dicontoh ya, bikin turnamen games di masjid barangkali hanya sekedar untuk mengikat hati anak-anak, lalu masjid justru mengedukasi kepada anak-anak bagaimana menggunakan HP ini dengan bijak. Karena sekarang ini kan banyak sekali Ustadz ya, anak-anak yang rusak karena handphone. Banyak anak-anak yang masih kecil sudah kehilangan keperawanannya karena sosial media yang luar biasa. Nah, maka menghadapi zaman yang semacam ini, dalam dakwah pun juga kita tidak boleh kalah dengan dunia ekonomi. Masjid-masjid pun juga harus mulai berpikir tentang perubahan, pergeseran antara dakwah ownership dengan dakwah sharingship. Yang mungkin orang-orang sebagian ada yang berpendapat ini masjid saya, ini wilayah saya, ini jamaah saya atau jamaah kami. Jadi sangat sulit untuk menerima orang-orang yang baru, orang luar, terutama anak-anak muda kreatif untuk masuk. Karena kalau misalkan tantangan-tantangan zaman ini dihandle oleh bapak-bapak yang sudah usianya di atas mungkin 50-an tahun, yang tidak paham karakter dan tantangan zaman dalam dakwah ini, ya mungkin mereka akan kesulitan sekali. Mereka mungkin berpikir, loh saya sudah lakukan seperti yang saya lakukan dulu, tapi kenapa tidak menghasilkan? Ya karena memang zamannya sudah berbeda. Maka model-model anak muda yang bisa media semacam ini dilibatkan dalam kegiatan masjid, anak muda yang punya kemampuan event organizer dilibatkan di masjid dan seterusnya, ini akan membuat kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini luar biasa. Ini anak mau kasih satu cerita. Barusan ini beberapa waktu yang lalu sebelum anak safar, anak ngisi di satu daerah di Sukoharjo. Ada sebuah masjid yang secara ukuran sedang-sedang saja ketika dibanding masjid-masjid di Lombok ini jauh lah ukurannya, setengah atau mungkin sepertiga ukurannya. Tapi punya lapangan tempat parkir yang luas dan subhanallah diselenggarakan acara yang segitu meriah. Itu dilakukan dalam masjid? Di dalam masjid. Yang jadi perhatian saya adalah takmir masjidnya mengatakan kami ini hanya sekedar memberi tempat saja. Kami hanya menyediakan tempat saja. Adapun penyelenggaranya ternyata yayasan lain. Dia bekerja sama dengan yayasan lain yang menyelenggarakan.
Untuk yang meramaikan jamaah, yang diundang, yang ikut terlibat berkiprah, itu justru ada espresso, ada espas, tahu nggak Ustaz ini? Espresso nih Kopi. komunitas ekspreman Solo. Oh, Masya Allah. Anak pikir kopi, Beb. Bukan. Espresso itu kopi. Espas ini Oh, ekspreman pasar. Komunitas. Ekspreman pasar. Iya, komunitas mantan-mantan preman yang hijrah begitu, kemudian mereka punya kepedulian terhadap dakwah. Lalu mereka ambil bagian. Walaupun dalam acara itu mungkin mereka hanya menyediakan stand untuk berbagi kopi, lalu mereka dengan pakaian yang setengah premannya mungkin kayak antum gini ya, pakai rompi ini, bawa kopi dibagi-bagi ke jamaah. Subhanallah gitu. Ini dalam hal sederhana, maka pingin sekali kami ini sharing kepada bapak-bapak takmir DKM yang terhormat, yang sangat luar biasa sudah memulai perjuangannya untuk membangun dan meramaikan masjid, tapi kita di sini harus lebih mendalami lagi fungsi-fungsi masjid dan bagaimana di era sekarang ini masjid menjadi solusi masalah bukan sumber masalah. Gitu, Ustaz. Dan ini Beb, Habib ada mengelola atau manage masjid di Yogyakarta. Ya, dahulu kala Ustaz. Anak-anak insya Allah sampai kapanpun akan terus terlibat karena anak ingin mendapatkan fadilah dari hadis Rasulullah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kita orang ini marbot, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Anak ingin dapat fadilah itu, maka anak tidak bisa jauh dari masjid. Beberapa anak ikut berpartisipasi saja dalam kegiatan-kegiatan yang ada di beberapa masjid-masjid yang aktif di Yogyakarta, dan selamanya akan terus begitu. Artinya dimanapun anak tinggal, di situ anak akan merapat ke masjid untuk menyumbangkan apa yang anak punya supaya itu bisa dimanfaatkan oleh masjid. Begitu kan? Terkait dengan kegiatan, Beb. Iya. Nah, ini kan ada salah satu fungsi masjid yang kita akan coba bedah pada hari ini, Beb. Terkait dengan fungsi masjid, fungsi ibadah di dalam masjid. Ya, kira-kira menurut Habib ya, yang sudah melaksanakan pengelolaan masjid ini, ibadah apa saja sekiranya, Habib, yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang dilaksanakan di dalam masjid? Karena di Lombok ini, Beb, ya seperti tadi Habib sampaikan di awal, ada masjid digunakan untuk resepsi perkawinan, atau digunakan untuk hal-hal yang sekiranya gitu, ya bukan dari yang seharusnya dilakukan di masjid itu. Bagaimana tanggapan Habib terkait dengan itu, Beb? Yang paling utama adalah kita harus memahami definisi ibadah itu dulu sendiri. Ibadah ini kan kata para ulama kita ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiratan aw batinah. Segala sesuatu yang diniatkan untuk mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, baik itu perkataan atau perbuatan, zahir ataupun batin, yang tampak ataupun yang tidak, semuanya bisa bernilai ibadah tergantung niat kita. Makan bisa jadi ibadah kalau diniatkan biar bisa bangun nanti malam qiyamul lail. Ya kan? Kita juga mungkin semacam ini, kita bikin konten podcast, kita niatkan supaya bisa membantu kaum muslimin untuk lebih maksimal lagi dalam ibadahnya. Ini kan kembalinya bab niat. Ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Yang mahdhah ini yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan. Ibadah yang paling utama, paling afdol, yang paling harus diperhatikan tentunya sholat. Sholat 5 waktu. Ini yang paling utama. Bagaimana masjid ini bisa menjadikan jamaahnya untuk maksimal dalam melaksanakan sholat. Begini Ustaz, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai sholat itu bukan if'alu atau i'malus sholah, tapi aqimus sholah. Aqama yuqimu itu artinya mendirikan. Ibarat mendirikan sebuah bangunan, tidak mungkin tiba-tiba antum langsung pasang atap, Ustaz. Betul. Lah gimana? Pasti kita akan gali fondasi dulu, pasang cakar ayam dulu kalau kita mau bangunan yang tinggi kan, atau mungkin lebih daripada sebelum itu dibikin
desainnya dulu, blueprintnya dulu, cari arsitek dulu, kemudian dibikin RAB dulu kira-kira berapa kebutuhan anggarannya terkait bangunan yang mau dibangun, berapa lantainya, dicari tukangnya, dicari materialnya, baru kemudian istiqomah setiap hari nata bata satu-satu sampai jadi bangunan, kan seperti itu. Mendirikan sesuatu. Seperti itu juga sholat, ketika mau dibangun di masjid, banyak takmir yang hanya sekedar berfungsi menyelenggarakan sholat 5 waktu. Hanya sekedar menyelenggarakan sholat 5 waktu. Bukan mendirikan. Bukan mendirikan. Kalau mendirikan itu ada target. Yang mau saya bikin ini tadi sekian. Oh, jadi kami, wilayah dakwah kami adalah kampung A misal. Misalkan warganya ada 1000 kakak. Jadi targetnya ini semua warga sholat 5 waktu di masjid. Nah, kalau 1000 kakak itu kan pasti banyak sekali jumlah warganya. Kalau di tempat kami sampai 6000 warga. Ini kemudian bagaimana mereka didata. Kemudian dibikin caranya gimana supaya mereka datang ke masjid. Kalau di Masjid Jogokarian itu dibuat undangan seperti undangan nikahan itu Ustaz, tapi bukan undangan nikahan, undangan sholat subuh berjamaah di masjid. Takmirnya membuat terobosan-terobosan yang unik ya, seperti memasang fingerprint di pintu masuk masjid. Jadi nanti jamaah yang selama 4 bulan dilihat paling rajin sholat jamaahnya nanti akan mendapatkan hadiah umroh dan seterusnya. Nah, ini hanya sekedar untuk memancing saja, memancing supaya jamaah datang, lalu di sana disampaikan motivasinya, edukasinya bahwa orang-orang musuh Islam itu tidak akan takut kepada kaum muslimin sampai jamaah sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Nah, kemudian ketika jamaah ini sudah ada di dalam masjid, diedukasi mereka tentang wudhu yang benar, tentang sholat 5 waktu yang benar, dicarikan imam yang bagus, yang fasih bacaannya, hafal Quran 30 juz. Bahkan di Masjid Jogokarian itu imam masjid digaji 12 juta sebulan Ustaz. Masya Allah. Ini hanya supaya ibadah mahdhoh yang namanya sholat itu bisa menjadi apa ya, tempat kembali ketika orang itu stres, punya banyak masalah. Hiburan mereka adalah datang ke masjid dan sholat. Masya Allah. Bukankah seperti itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah? Ada orang stres datang ke masjid, imamnya bacaannya ndak enak, dia tambah stres. Betul. Ini imam masjid itu digaji luar biasa. Lah ketika jamaah mungkin ada yang keberatan, mungkin geremeng-geremeng di belakang. Kenapa dibayar mahal sekali imam 12 juta? Dilogikakan seperti ini. Coba pengamen aja kamu kasih 2.000. Masa imam sholat dikasih 500 kemahalan. Jadi dengan jumlah jamaah dibagi rata, per masing-masing jamaah itu hanya butuh infak 500 rupiah setiap waktu sholat. Maka nanti setiap bulan mereka bisa menggaji 3 imam dengan kualitas yang seperti itu. Dengan 500 rupiah? Hanya 500 rupiah per jamaah setiap waktu sholat. Masa kita ngasih seorang hafid lebih kecil daripada kita ngasih pengamen? Kenapa Indonesia ini tidak diangkat sama Allah, tidak dimuliakan? Karena ya orang-orang ini tidak memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tahu cara memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nanti jangan ditiru mentah-mentah ya jamaah ya. Nanti ada masjid kecil di kampung pingin gaji imam 12 juta, tidak jadi jalan. Maksudnya poinnya adalah bagaimana kita memikirkan itu begitu saja. Lalu dilakukan sesuai kemampuan dong, tidak bisa satu masjid mengcopy paste semua yang ada di masjid yang lain. Tidak bisa copy paste, ini tentang analisa, dakwah itu kan analisa. Kemudian jamaahnya dibuat nyaman, masjidnya dibikin ber-AC, segala perangkat-perangkatnya mungkin LCD yang memudahkan jamaah untuk nonton kajian, dikasih kursi-kursi bagi yang tua yang sudah tidak bisa berdiri, diberikan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, sehingga sholat 5 waktu itu satu hal yang ngangeni, kalau bahasa orang Jawa itu ngangeni, bikin kangen kan kayak gitu. Jadi ibadah yang paling utama untuk dihidupkan secara umum ya sholat 5 waktu. Terutama subuh Ustaz. Kalau zuhur asar kan ya orang bekerja, jadi kita tidak bisa memaksakan orang-orang untuk sholat ke masjid. Mereka akan sholat di tempatnya masing-masing. Tapi kalau seandainya mereka mau ke masjid pun afdol. Maghrib dan Isya, ya sholat-sholat yang gelap ini kan, karena sholat yang gelap ini sholat paling berat bagi orang munafik, subuh dan Isya.
Maka yang ini diperhatikan bagaimana kemudian takmir betul-betul menyediakan pelayanan yang prima sehingga jamaah itu enjoy, nyaman sholat di masjid. Adapun yang lainnya sifatnya ziyadatan, tambahan aja. Seperti para sahabiah dulu ya, mungkin yang ada yang saking senangnya beribadah di masjid itu mereka membuat tali di antara dua tiang masjid. Dan mereka qiyamul lail sepanjang malam, kalau capek mereka gantung di tali itu. Ya, itu bukan satu kekeliruan ya, cuma Rasulullah SAW bilang jadi dibuat ayunan gitu ya, kayak ayunan. Iya, tali aja tali. Jadi kalau mereka capek ngantuk gitu. Subhanallah, ya. Subhanallah karena mereka sangat nyaman beribadah di masjid. Enggak harus kok masjidnya tuh harus yang mewah-mewah banget, enggak, tapi kenyamanannya membuat orang selalu kembali itu kenyamanan, keramahan yang membuat orang selalu kembali. Kadang-kadang takmir masjid ini lebih galak daripada satpam. Iya, gitu. Gimana anak-anak preman gitu ya. Anak-anak berisik di masjid langsung dibentak-bentak, suruh keluar, bahkan ditendang. Remaja-remaja yang nongkrong di masjid dan tiduran dimarah-marahi, disuruh diusir. Padahal kata Muhammad Al-Fatih, kalau tidak terdengar lagi suara tangis dan tawa di masjidmu, suara tangis anak-anak dan tawa anak-anak, maka sebentar lagi peradaban kalian akan hancur. Kalau di masjid kami, Masjid Baitur Rahim Gejayan, waktu itu pernah ada santri yang ngompol begitu di masjid. Kami bilang sama bapak-bapak, biar kami nanti yang laundry karpetnya. Karena harga ngelondri karpet ini jauh lebih murah ketimbang harga hati seorang anak yang marbutun bil masjid, terikat dengan masjid. Bahkan anak-anak di tempat kami itu ya tempat mainnya di masjid. Mereka akan selalu kangen dengan masjid. Subuh-subuh mereka ada yang sholat jamaah di masjid. Jam sekolah atau masuk rumah tahfidnya itu jam 5 Ustaz, tapi jam 4 mereka sudah pada datang. Masya Allah. Dasar tuh mereka sudah merapat, main bola dulu dan lain sebagainya. Saya cuma bilang sama anak-anak, dengerin Ustaz. Kalian silahkan lari-lari di masjid, silahkan mainan di masjid, silahkan games di masjid, silahkan makan di masjid, silahkan. Tapi ketika sudah dengar adzan, apa yang harus dilakukan? Tinggalkan semuanya, off semuanya, berhentikan semua permainannya, kalian sholat. Ambil air wudhu, sholat. Nunggu waktu adzan dan iqomah, jangan ngobrol, baca Quran. Nanti kalau udah selesai lagi sholatnya, kalian sudah keluar, monggo silakan mainan lagi. Nggak ada masalah, karena para anak-anak sahabat tuh dulu mainannya di masjid. Bahkan Sayyidina Hasan dan Husain itu naik di kepalanya Rasulullah ketika beliau sedang sujud. Seandainya Rasulullah marah karena itu, mungkin anak kecil itu akan berpikir, aku dimarahi karena orang sholat. Jadi sholat ini menyebabkan aku dimarahi. Kan aku main, kan anak-anak belum tahu. Mereka, aku di masjid ini dimarah-marahi. Mereka yang belum paham apa duduk permasalahannya, yang penting mengenang dengan memori mereka, masjid itu mengerikan. Lalu banyak lagi ibadah-ibadah lain yang bisa dihidupkan di masjid ketika bulan Ramadan, qiyamul lail, puasa bersama, tadarus dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama yang harus diprioritaskan bagi masing-masing takmir adalah menghidupkan 5 waktunya. Tidak harus yang berat-berat, Ustaz. Menghidupkan 5 waktunya. Kalau mau tambahan ya ba'da maghrib sampai isya dihidupkan lagi, ngaji seperti zaman kecil kita dulu kan. Taklim. Iya, ba'da maghrib sampai isya itu kan selalu rame kan. Ya, suara orang ngaji, baik di rumah atau di masjid. Kami sedang memulai dengan anak-anak. Mungkin kesimpulan kita, Beb, untuk fungsi ibadah ini di masjid itu bagaimana membuat jamaah kita nyaman. Betul sekali. Ya, Sahih, Ustaz. Ya, ini kesimpulan nyaman. Demikian, jazakallah khairan kasiran. Wa iyyakum. Habib, insyaallah kita Jazakumullah khairan.